Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah membeda-bedakan hambanya antara penjual tomat dan Pak Camat, antara penjual burung merpati dan Pak Bupati, dan antara penjual Pepsodent dan Pak Presiden. Semuanya sama di mata Allah, namun yang membedakannya ialah tingkat ketakwaan kita kepadanya. Salawat menyertai salam tak lupa kita kirimkan kepada sang Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya membuat goncang alam semesta, Nabi yang lahirnya membuat heboh para malaikat. Siapakah dia? Dialah sang baginda padang pasir, putra Abdullah, buah hati Aminah, tak lain dan tak bukan Habibana wa Maulana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dialah Nabi yang telah ada kecerdasannya dalam memimpin sehingga disebut sebagai King of the King, King of the World, Raja di atasnya Raja, Raja di atasnya dunia. Sahabat ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita menyadari bahwa di bulan Ramadan kita bisa menjadikannya sebagai ladang pahala dan tempat untuk memperbaiki diri kita. Namun di bulan Ramadan masih terdapat orang yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan ganjaran apapun, melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Hadis ini menjelaskan bahwa alangkah ruginya kita ketika kita berpuasa namun tidak mendapatkan ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin hal-hal yang dapat menyebabkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Sahabat ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama ialah orang yang tidak memuliakan bulan Ramadan. Orang yang tidak memuliakan bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan ganimah atau harta rampasan perang yang tak ternilai harganya. Mengapa saya katakan demikian? Karena bulan Ramadan lah kita bisa menjadikannya sebagai ladang pahala dan pahala kita dapat dilipat gandakan. Poin yang kedua ialah orang yang tak dapat menahan hawa nafsunya. Memang benar di bulan Ramadan para setan dibelenggu, pintu neraka tertutup rapat dan pintu surga terbuka lebar. Namun lawan terberat kita ialah hawa nafsu kita tersendiri. Bukan melawan lapar dan haus saja yang harus kita tahan, melainkan seluruh panca indera kita, mulai dari mata, mulut, telinga, tangan, kaki, serta jiwa dan raga kita harus kita jaga dari amal yang dapat merusak puasa kita, seperti berkata dusta, memfitnah, bergosip, dan perbuatan maksiat yang lainnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makan dan minuman yang ia tinggalkan. Hadis riwayat Bukhari. Poin yang ketiga ialah orang yang jarang membaca Al-Quran. Memang benar dalam umat Islam Al-Quran menjanjikan pahala yang sangat besar, apalagi dibaca di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut kita dapat melihat bahwa betapa besar pahala yang dijanjikan oleh Al-Quran ketika kita membacanya di bulan Ramadan. Poin yang terakhir sekaligus poin yang paling fatal ialah orang yang tetap bermaksiat di bulan Ramadan. Ini adalah golongan yang terburuk yang dilakukan oleh umat yang mengaku muslim. Mereka tidak mengenal Allah baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Mereka tidak melaksanakan salat dan puasa tanpa alasan yang syar'i. Itulah tadi beberapa golongan yang dapat menyebabkan kita termasuk ke dalam orang-orang yang merugi di bulan Ramadan.
bagi seseorang yang masih gemar melakukan maksiat, berkata dusta, memfitnah, bergosip, dan seluruh perbuatan maksiat yang lainnya yang bukan pembatal puasa, namun puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin pada bulan Ramadan kali ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak salat malam, memperbanyak sedekah, serta perbuatan kebaikan yang lainnya, agar kita mendapatkan keridhaan dan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila tarkil ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.